Selamat siang para mahasiswa Komputer Sains Statistik kelas LA06. Kita lanjutkan dengan topik berikutnya adalah PD tingkat 1 atau derajat 1 derajat N. Ini artinya DY per DX kurung pangkat N, itu terjemahannya. Ya kan? DY per DX pangkat N. Jadi koefisiennya bisa ya, nah seperti ini. 1 kali DY per DX kurung pangkat 2 kurang 4 kali. Ini berarti PD tingkat 2 PD tingkat 1, sorry. PD tingkat 1 derajat 2. Enak. Derajat itu pangkat, sama yang pangkat ya. Nah, ini di mana DY per DX dengan P ya. DY per DX sama dengan P. Selalu ya. Nanti ini juga dipakai di PD Clairaut berikutnya ya. Jadi ini terganti dengan P kuadrat kurang 4P sama dengan 0. Sehingga bentuknya menjadi lebih sederhana. Kan? Daripada Anda lihat DY per DX, kan ingat lebih mudah kalau P ya. P kuadrat kurang 4P sama 0. Ini bisa difaktorkan. P kali P min 4 sama dengan 0. P pertama sama dengan 0. P kedua berapa? 4 ya. P kurang 4 sama 0 berarti P 4. Oke. Kemudian P pertama sama dengan 0. P kedua sama dengan 4. P itu apa tadi? Ya, kembali lagi D per DX sama dengan 0. Ini D per DX sama dengan 4. Kali silang. Ya, ini kali silang. Berarti DY adalah 0 DX. Berarti DY adalah 4 DX. Integralkan. Integral DY sama dengan integral 0 DX. Integral DY, Y kan? Integral 0 DX apa? C. Ya. Ini juga integral DY sama integral 4. 4 boleh keluar 4 DX. Integral 4 DX atau 4 integral DX. Integral DY, Y. 4 integral DX, jangan lupa tambah C. Oke? Sampai sini jelas nih. Jelas ya. Jadi hasilnya yang pertama C, yang kedua 4X tambah C. 4X tambah C. Nah, semuanya dipindahkan ke ruas kiri. Pokoknya kanannya 0. Jadi di sini Y kurang C sama dengan 0. Ini Pak, Y kurang 4X kurang C sama dengan 0. Enak. Kalau ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Kalau kita kalikan, 0 kali 0, 0. Nah, itulah solusinya. Jadi solusi umum PD, ya ini PD tingkat 1 derajat N, derajat 2 ya. Berarti ini Y kurang C, nilainya 0 dikali Y kurang 4X kurang C, juga 0. 0 kali 0, 0 enggak? Ya, nilai ini 0, ini 0, 0 kali 0. Inilah solusinya, selesai. Mudah kan? Halo? Ya, ini soalnya yang mudah ya. Sekarang kita mulai tingkat lagi. Kalau ya, soal yang berikutnya adalah XP, ini XP tambah Y pangkat 2 sama dengan 1. Sama dengan 1, di mana P sama dengan D per DX. Selalu, ini selalu ya. Gimana menyelesaikan nih? Kita faktorkan ya. Caranya ini dipindahkan di selisih kuadrat enggak? XP tambah Y kurung kuadrat kurang 1. 1 itu 1 kuadrat enggak dia? Selisih 2 kuadrat, A kuadrat kurang B kuadrat, A tambah B kali A kurang B kan? Jadi yang pertama adalah tambah 1. Yang kedua adalah kurang. Ya kan? Kurang 1. Sama dengan 0. Masing-masing 0 kan? Nah, udah. Jadi XP tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Satu lagi XP tambah Y kurang 1 sama dengan 0. Oke?
Kemudian P-nya itu diganti, ya boleh P-nya boleh diganti, atau cari P-nya boleh nggak? Berapa P-nya nih? XP berarti ini adalah min dari Y plus 1 enggak? Di sini juga SP sama dengan min dari Y min 1. P itu kita ganti, ya. P ini kita ganti dengan nih, DY per DX. Adalah DY per DX sama dengan min dari Y plus 1. Sini P-nya ganti DY per DX. Sehingga ini jadi apa? Ini PD apa sebenarnya? Tahu? PD dengan yang pertama Anda belajar apa tuh? PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Separable differential equations. Nah, kita pisah sekarang nih. DY per minnya nggak usah ditarik ya. Y plus 1-nya garis hilang. Tuh. Sama dengan min DX-nya garis hilang ke sini kan. Ini garis hilang nggak nih? DX dan Y tukar letak. DX ini kan. Enak tukar letak. DX per X-nya sifat garis hilang. Per X. Enak. Ini ya. Berarti ini juga sama nih. DY per ya. DY per Y min 1. Ya kan. Ini adalah min DX dengan Y min 1 tukar letak. X-nya turun ke bawah ya. Berarti Y min 1 turun. DX-nya naik ke atas. Ya kan. Silang sana. X-nya turun ke bawah. Ya enggak? Jelas sampai sini? Nah ini selesaikan. Pindahkan secara aljabar. Betul. DY per Y plus 1 sama dengan apa? Ini pindahkan min menjadi plus ya. 1 plus DX per X. Ya. D per X. Yang sebelahnya DY. DY min 1. Y min 1 sorry. Ditambah. Tambah ya. DX per X. Oh ya. Sama dengan 0 kan. Kemudian integralkan kiri kanan. Integralkan DY per Y plus 1. Integralkan DX per X. Integral 0. Ini integral D dari Y plus 1 enggak? Per Y plus 1. Berapa turunan 1 turunan 0, Y turunnya 1 D enggak? Tetap berarti ya, enggak berubah. Anda tahu integral DX per X apa? Ln X. Integral 0 apa? C. Atau menjadi ln C nanti ya. Ini jadi apa? Ln juga kan? Integral DU per U adalah ln Y plus 1 tambah ln X sama dengan ln C. Ya kan? C kita ubah jadi ln C. Log A tambah log B. Log A B. Log AB kan? Dikalikan. Ln sama dengan ln. Jangan dicoret ya. Hilangkan aja. Jadi X kali Y plus 1 sama dengan C. Kalikan nih XY tambah X. C-nya pindahkan. Min C sama dengan 0. Jelas sampai sini? Nah ini juga sama. Integralkan masing-masing. Integral dx per x sama dengan integral 0. Ini integral dari D dari penyebut per penyebut. Dan Anda tahu turunan dari Y min 1. Y turunnya 1. Min 1 turunan min 0. Kali DY. Enak. DY juga. Ya kan? Paham Mas ya? Y turunannya 1. Min 1 turunan 0. Ini 1 kurang 0 kali DY itu. Tambah. Ini hasilnya ln X. Ini hasilnya C. Ini hasilnya integral DU per U adalah ln U. Tambah ln X sama dengan ln C. C-nya diubah jadi ln C. Lo A tambah lo B, lo AB. X kali XY min 1 sama dengan ln C. Ln sama dengan ln, hilangkan ln. X kali XY min 1 sama dengan C. Jadi ini ada salah sini. Ini kok ada X ya? Ini ada X ya? Benar ya? Tidak ada X.
Gitu. Jadi dikalikan XY min X min C sama dengan 0. Sehingga solusi umum PD apa? Dikalikan ya kan? Hasil ini 0, ini 0. 0 kali 0 kan 0. Jadi berarti sini XY tambah X kurang C. Yang kiri, yang kanan XY kurang X kurang C sama dengan 0. Kan 0 kali 0, 0 kan? Jadi inilah jawabannya. Setelah sampai sini. Halo. Ya, mudah kan? Nah, udah. Mulai. Berikutnya, PD Klerot sedikit meningkat lagi. Kalau ini masih mudah. Mudah-mudahan tadi masuk PD semutan. Nah, berakhir gitu. Kalau tidak selesai, minggu depan masih ada. PD semutan sistem persamaan diferensial. Belum pernah dapat Anda ya, SMA belum pernah. Yang Anda belajar di itu sistem persamaan linier. Itu matriks. Dia main matriks juga nanti. Bisa main matriks juga. Oke. Kita masuk dengan PD Clairaut. Berikutnya adalah PD Clairaut. Ini nama orang ya. Clairaut. Raut. PD Clairaut. Kalau Anda cari di matematikawan di Google, ketik Clairaut, ada muncul wajahnya kayak apa. Ya. Nah, bentuk umumnya adalah apa? PD Clairaut itu bentuk umumnya adalah Y sama dengan X kali DY per DX ditambah fungsi dari DY per DX. Di mana DY per DX-nya sama dengan P. Karena sama P ini bisa berubah menjadi XP ditambah fungsi P. Enak? Oke? Jelas bentuknya? Ini ciri khas dari PD Clairaut. Y sama dengan XP tambah fungsi P. Di mana P adalah DY per DX. Nah, penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya seperti kita mendiferensialkan dalam bentuk apa? Implisit ya. Y turunkan apa? Halo. DY per DX. Betul nggak? XP bentuk P itu fungsi X ya. P itu DY per DX kan fungsi X. Berarti ini UV nak. Berarti X kali P tambah X kali P. UV tambah UV. XP tambah XP. Ujung-ujung aksen ya. Tambah fungsi aksen P. Gitu kan? Nah, kemudian Anda tahu DY per DX apa tadi? Ini DY per DX apa? P. P sama dengan aksen satu enggak? 1 kali P, P. Tambah X kali P aksen itu apa? Tuh 6P tanda X. Apa tuh? DP per DX. Ditambah, oh ya, sorry. Ini fungsi P diturunkan fungsi aksen P. Dia kan turun tanda X. Berarti harus sekali dengan P aksen. Betul nggak? Fungsi aksen P dikali P aksen. P aksen itu adalah DP per DX. P ini bisa turun nggak nih? Kiri kanan. Jadi tinggal 0 sama dengan apa? X. Sini tinggal X. Keluarkan DP per DX-nya. Keluarkan DP per DX. Berarti X ditambah fungsi aksen P. Gitu ya. Ini ada yang salah ketik deh. Dikali DP per DX. Atau DP per DX letak di depan. Ya. Nah, DP per DX ini yang menghasilkan sebetulnya nanti saya gambarkan secara umum ya. Ini benar dibalik ini. DP per DX dikali gitu ya.
apa tadi? X ditambah fungsi aksen P, ya. Fungsi aksen P itu ya, sama dengan 0. Nah, ini kita bagi dua. D per P dx ini sama dengan 0. Satu lagi X tambah fungsi aksen P sama dengan 0. Ya enggak? Yang ini kalau dikali silang, dp adalah 0 dx. Integralkan, integral dp adalah integral 0 dx. Integral dp P. Integral 0 C kan? P sama dengan C. Ini yang menyebabkan menjadi persamaan garis singgung. Ini berkas garis singgung. Berkas, banyak berarti ya. Berkas garis singgung. Jadi ini nanti Y itu tadi kan rumusnya Y adalah apa tadi? Fungsi XP tadi kan di atas mana tadi? XP tambah fungsi P ya. XP tambah fungsi P. Berarti kalau diganti sini Y adalah P-nya ganti C berarti CX enggak? X kali C kan CX tambah fungsi C. Nah ini C-nya macam-macam nilainya. Banyak kan? C-nya bisa 1, min 1, 2, min 2, setengah, min setengah, macam-macam. Jadi bekas garis. Tapi bekas garisnya adalah bekas garis singgung. Ya. Kemudian yang ini, nanti X ini kita mau cari berupa apa, Dek? Ya. Ini kok bisa min. Ya pokoknya X itu sama dengan apa nanti kita mau cari fungsi min fungsi aksen P ya berarti ya. Ini menghasilkan nanti adalah ini bekas garis singgung ya. Ini menghasilkan berkas garis singgung. Oke, ini menghasilkan tempat kedudukan ya. Tempat kedudukan ya, tempat kedudukan garis singgung. Jadi kalau kita gambarkan, kebanyakan bentuknya itu parabola gitu. Ini yang oh ya, ini disebut solusi umum, ini disebut solusi umum ya, solusi umum. Kalau ini disebut solusi singular. Singular tulisannya. Singular, bacanya singular. Solusi singular. Solusi singular ini menghasilkan tempat kedudukan garis singgung, sedang garis singgung banyak ya, garis-garis singgung. Ini bekas garis-garis singgung. Jadi ini ada tempat kedudukan ini yang disebut solusi singular. Nah ini kan Anda bisa gambarkan garis singgungnya banyak nih. Tuh, menyinggung, 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 ya kan? Sini juga. Ini beberapa baru kan? Nah, ini, ya kan? Ngerti ya? Jadi, bekas garis singgung itu yang solusi umumnya. Sedang tempat kedudukannya ini, ya, itu disebut solusi singular. Kalau yang ini solusi umum ya, solusi umum. Ini yang tadi apa? P sama dengan P sama dengan C kan? Itu selalu sama ya. P sama dengan C. Dan ini nanti dicari ya. Kita lihat contoh ya. Sampai sini ngerti enggak? Kalau digambarkan solusi umum itu menghasilkan persamaan garis singgung secara umum banyak garis singgungnya, sedangkan tempat kedudukannya bisa berupa parabola, bisa juga berbentuk lingkaran. Ya. Baik, mungkin saya masuk dengan contoh hitungan. Nah, mulai. Sampai sini kira-kira nangkap maksudnya? Masih belum terbayang ya? Kita lihat contohnya. Contoh pertama, Y sama dengan XP tambah 1/P, di mana P berapa tadi? Adalah turunan pertama, DY
per dx. Oke ya. Nah ini yang kita diferensialkan tadi ya. Ini diferensialkan terhadap X. Y diturunkan apa? dy per dx. Itu tadi. XP UV kan? X kali P tambah X kali P enggak? X kali P tambah X kali P. Tambah. Ini sama enggak dengan P pangkat min 1? Sama ya. Berarti ini min 1 kali P pangkat min 1 kurang 1 enggak? Kali P aksen. Kan gitu kan? Ya enggak? Ini P pangkat min 1 itu kan N kali P pangkat N min 1 kali P aksen. dy per dx adalah P. Wah, ini UV ya. Ujung-ujung aksen. Aksen berapa? 1 ya. 1 kali P X kali P aksen apa? Turunan P terhadap X min P pangkat min 2 kali P aksen adalah dP per dx. Ini P sama dengan P. Ini bentuknya selalu sama gini ya. Sehingga jadinya apa sih? 0 ya. Nah, ini ada yang sama. Yang sama apa? dP per dx. Ya kan? Kita keluarkan dP per dx-nya. dP per dx kita keluarkan. Tinggal apa? X dikurang seper P kuadratnya enggak? P pangkat min 2 kan seper P kuadrat. Berarti sini dP per dx sama dengan 0. Sini apa? X kurang seper P kuadrat sama dengan 0. Seper P pangkat 2 ya. Nah ini kali silang. Berarti apa? dP sama dengan 0 dx. Integralkan. Integral dP sama dengan integral 0 dx. Hasil itu. Integral dP. P. Integral 0 C kan. Nah ini selalu P sama C. Selalu saya bilang. Bentuknya sama ini. Nah dimasukkan ke dalam persamaan awalnya tadi mana? Ini. Y sama SP tambah seper P. Jadi ini adalah apa? Persamaan umum. Ya. Persamaan umum ini adalah bekas garis singgungnya. Yaitu Y sama dengan XP ditambah seper P ya. Soalnya seper P. Betul. Berarti semua P ganti C. Berarti ini adalah X kali C. CX enggak? Tambah seper C. Inilah bekas garis singgungnya itu. Banyak kan C-nya. C-nya macam-macam kan. Bisa 1, min 1, setengah, min setengah, macam-macam kan. Nah baru ini solusi. Apa tadi? X sama dengan seper P kuadrat. Ya enggak? Berarti boleh tukar letak enggak nih? Tukar letak jadi apa? P kuadrat sama dengan seper X. Enak. Nah kita ambil ini. Soalnya tadi Y adalah XP tambah seper P. Kalau ini kita kuadratkan kiri dan kanan, apa yang terjadi? Coba kita kuadratkan. Kiri dikuadratkan, kanan kita kuadratkan. Apa yang terjadi? Y kuadrat sama dengan pakai segitiga Pascal. Kuadrat suku pertama, XP pangkat 2 ditambah 2 kali suku pertama kali 2 kali suku pertama. Ya nak? 2 kali suku pertama kali suku kedua ditambah seper P pangkat 2. Betul enggak? Kurang kiri ya. Kurang kiri. Melewati dia. Geser dikit. Jadi ini Y kuadrat sama dengan kuadrat suku pertama ditambah 2 kali suku pertama kali suku kedua ditambah suku kedua pangkat 2 kan. Jadi Y kuadrat sama dengan X kuadrat P kuadrat ditambah. Nah ini P masih P habis nggak nih? Bukan habis. 1. 1 kebiasaan juga salah. Jadi tinggal 2X ditambah seper P kuadrat. Nah
Kita ganti nih. Ini kan tadi kita dapat nih. Coba kita ganti. Y kuadrat sama dengan X kuadrat. P kuadrat nilainya berapa? 1/X ditambah 2X ditambah 1/P kuadrat berapa? Jadi sebelumnya ada ya. Ini nih sebelumnya. 1/P kuadrat adalah X kan. Ganti X. Berarti ganti X. Berapa nih? Y kuadrat adalah X tambah 2X tambah X. Berarti Y kuadrat adalah 4X. Jadi ini adalah apa nih? Parabol. Parabol enggak? Inilah solusi singulernya. Ini solusi singular. Tulisannya singular. Bacanya singular. Ya. Ingat, isi singularnya adalah tempat kedudukannya parabola. Sedang ini bekas garis singgung solusi umumnya. Ya, solusi umumnya adalah bekas garis singgung. Seperti gambar tadi. Jadi ini parabola bekas garis singgung. Sudah jelas? Ya, inilah. Jadi punya dua solusi ya, solusi umum dan solusi singular. Singular, saya singular tapi tulisan singular. Oke? Okay? Do you understand so far? Oke. Okay. Kita lihat lagi bentuk lainnya. Mungkin kalau mau lihat gambar yang lebih bagus. Nah, itu. Anda lihat tuh gambarnya bagus nggak? Ya kan? Kelihatan cakep gambarnya. Gambarnya aja. Oke. Sekarang kita lihat contoh lain lagi. Ada nggak contoh lain lagi kita lihat? Nah, ini misalnya. Ya, silakan. Baik. Contoh ini tadi contoh berapa? 2. 1 bro ya. Contoh 1 baru. Sekarang contoh 2. Kamu lompat-lompat nih. Y sama dengan PX atau XP, boleh ya? Boleh PX atau XP. Ditambah P kurang P kuadrat. Di mana, lalu ya, di mana P berapa? DY per DX. Nah ini kita diferensialkan. Terhadap X. Y turunkan. Y aksen. DY per DX. Ini boleh P kali X tambah P kali X. Boleh terbalik gitu kan. Ujung-ujung aksen. Nah, ujung-ujung aksen. Terus ya nak. PX. P turunkan. P aksen. Min. Hati-hati nih. P pangkat 2 turunkan apa? N kali P pangkat N min 1 kali P aksen. Itu enggak? N kali P pangkat N min 1. N kali P pangkat N min 1 kali P aksen. Nah, D pada X apa tadi? D pada X adalah P. P aksen DP per DX kali X. P kali X turunnya 1. Tambah P aksen DP per DX. Min 2 P pangkat 1 P aksen turunan P terhadap X. DP pada X ya. DP per DX. Nah, ini P kali 1 sama enggak? Nah, tinggal apa? 0 sama dengan keluarkan DP per DX-nya. Keluarkan DP per DX-nya. Apa yang tinggal? Keluarkan DP per DX. Tinggal apa? Ini 1 kali X. X. Ini tinggal 1 min 2P ya. Masing-masing 0. Jadi DP per DX sama dengan 0. Satu lagi apa? X plus 1 kurang 2P sama dengan 0. Nah, ini kesilang. Apa hasilnya? DP adalah 0 DX. Terus integralkan. Integral DP adalah integral 0 DX. Maka hasilnya P sama dengan C. Ya kan? Solusi umumnya apa? Solusi umum adalah soalnya. Y sama dengan PX ditambah P kurang P kuadrat. Kita ganti.
Y sama dengan P, semua P ganti C. CX ditambah C kurang C koran enggak? Inilah solusi umumnya. Bekas garis singgung. Merupakan bekas singgung. Yang ini di belakang ya. Enak. Ini yang menghasilkan solusi singular. Ini solusi umum. Sudah jelas? Nah, jadi solusi singular E plus 1. Ya. Untuk solusi singular, tulisannya singular, bacanya singular. Apa tadi? X tambah 1 kurang 2P. Nah, kita mau cari P-nya dalam X gimana tuh? E plus 1 sama dengan 2P. Berapa P? P adalah E plus 1 per 2 enggak? Ini dimasukkan ke dalam solusi umum. Solusi umumnya apa tadi? Solusi umumnya tadi adalah PX, sorry. PX ya. PX tambah P kurang P kuadrat. Kalau kita masukkan, Y adalah P-nya X plus 1 per 2 kali X tambah P-nya. Tahu ini P-nya keluar aja ya. Betul nggak? Lebih gampang kan? Daripada itu, kita keluar aja P-nya. Y sama dengan P kurung X ditambah 1 dikurang P. Betul nggak? Oke. Jadi P, ya P-nya sendiri E plus 1 per 2 kali E plus 1 dikurang P-nya sendiri E plus 1 per 2. Apa yang Anda lihat? Cakep. Ini boleh nggak saya kurungkan ini? Ini saya kurung gini kan? Berarti apa nih? Ini sama dengan X plus 1 per 2. Ini artinya ini sama enggak? 2 kali E plus 1 per 2 kan? Dikurang ini berapa? Berarti E plus 1 per 2 enggak? Begitu kan? Paham maksudnya? Ini kan dikali 2 per 2 kan? 2 kalinya. Anggap nih A per 2 ini 2A per 2. 2A per 2 kurang A per 2 kan A per 2. Oke. Sehingga Y ini sama dengan apa? Setengah kali setengah seperempat ya. Sini E plus 1 dikali E plus 1 pangkat 2 enggak? Inilah solusi singularnya. Tempat kedudukan garis-garis bekas garis singgung. Ya, permainan gitu aja. Ya. Nah, ini yang disebut apa? Persamaan diferensial tingkat tinggi yang istimewa ya. Istimewa itu dari apa? PD linear oleh Cauchy, PD tingkat 1 derajat N, PD Clairaut. Selesai kan? Ternyata masuk juga PD simultan. Berarti minggu depan masih kurang waktunya. Ada pusing nggak kepala nih? Bisa ngerti nggak nih? Mohon maaf karena waktunya ya oke sebetulnya waktu cukup apa? PD simultan itu makan waktu lebih dari ini. Jadi dia banyak modelnya. Sampai ada 2 persamaan diferensial dx PDT, dy PDT. Itu 2 kan? Kalau 3 tambah lagi dz PDT. Itu diumpamakan nih. X itu adalah jarak yang ditempuh oleh mobil A, Y itu adalah jarak yang ditempuh oleh mobil Y, dan Z itu adalah mobil yang ditempuh oleh mobil C. Nah, dx PDT itu adalah kecepatan dari mobil A. Enak, yang pertama. DY-PDT apa? Kecepatan dari mobil yang kedua kan. Dan DC-PDT adalah kecepatan di mobil yang ketiga. Itu diumpamakan itu dalam aplikasinya. Ya. Baik. Any question so far? Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Yang belakang? Are you sure?
So far so good. Oke, kita masuk topik terakhir dari persamaan diferensial adalah PD simultan. Oke, simultan. Mana ada kesemutan jadi? PD simultan. Simultan atau nama lainnya sistem persamaan diferensial ya. Sistem persamaan diferensial. Ya. Alright. Itu isi buku saya itu cuma sana, cuma ada yang kurang. Nanti waktu nanti saya tambahkan yang itu yang integral non homogen yang untuk kosekan, tangen, ya itu nggak ada ya, nggak ada di buku saya. Ada, maka tiap buku itu tidak ada yang sempurna. Termasuk buku saya juga tidak sempurna. Ya. Baik, tipe umumnya tadi adalah dx per dt. Ini model persamaannya adalah fungsi pertama dari t. Ya, per dt kan ada t-nya, ada x, ada y. Kemudian dy per dt, fungsi kedua adalah t x, y, ya. Ini yang dua persamaan nih, dua persamaan dengan dua variabel gitu kan, x y kan. T itu ya. Nah ada lagi yang tiga, dx per dt, dy per dt, dan dz per dt. Ya. Jadi ada tiga persamaan. Panjang jalan ya, lebih panjang. Ini sama juga tadi fungsi pertama dari T ini mengandung tiga variabel X, Y, Z. Kalau tadi kan dua variabel X, Y. Benar? Ini tiga variabel. Ini fungsi kedua T, X, Y, Z. Ini fungsi ketiga T, X, Y, Z. Ini simbol aja, ini belum hitungan ya. Simbol. Baik, kalau sudah, kita mulai. Saya mulai dengan dua persamaan. Contoh ya. Dua persamaan. Jadi diketahui dx per dt adalah 4x ditambah y. Dan satu lagi dy per dt diketahui y kurang 2x. Boleh terbalik ya. Ini min 2x tambah y boleh gak? Ya. Dengan syarat awal, dari sini. Dengan syarat awal itu apa? Initial condition. Ya. Initial condition. Dengan syarat awal. Mungkin ada istilah lain, boundary. Dengan syarat awal, initial condition, X0-nya diketahui 3 dan Y0-nya diketahui min 5. Nah ini. Coba terka, ada berapa cara penyelesaian ini? Yang kalau pakai rumus turunan, 2, betul. Kemudian ditambah lagi, bisa menggunakan aturan Cramer, 3. Ya, bisa 3. Baik, 3-3 kita jelaskan ya. Kalau tidak pakai syarat awal, jawabannya berbeda. Tetapi dengan memasukkan syarat awal, kembali jawabannya semua sama. Ya. Nah, cara yang pertama adalah saya menurunkan dxPdt-nya terhadap T sampai turunan kedua. Ya. Jadi dx per dt sama dengan 4x ditambah y. Saya turunkan menjadi turunan kedua. Apa nih? D kuadrat x per dt kuadrat. Ya nak? Ini saya turunkan. Turunan pertama menjadi turunan kedua nak? Oke. 4 kali x diturunkan apa? Dx per dt. Y turunkan taruh T apa? Dy per dt. Itu enggak?
Kemudian saudari perhatikan DY per DT ini ada nggak di soal? Ada kan? Berarti ini boleh kita substitusi. Boleh kan? Kita ganti. Kita ganti ya. Jadi menjadi D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan 4 DX per DT ditambah, dimasuk sini. Y dikurang 2X. Karena ini punya X ya. Ini X ya. D kuadrat X per DT kuadrat berarti X. Ini DX per DT oke. 2X oke. Si Y ini harus kita ganti. Dari mana si Y yang kita ganti? Supaya dalam X semua. Yang belum kita pakai pasangan mana? Pasangan pertama enggak? Maksudnya yang belum dipakai untuk pengganti kan? Nah, ini Y-nya dari sini. Y-nya. Dari sini Y berapa? DX per DT, betul enggak tuh? DX per DT dikurang 4X, betul enggak? Dikurang 4X sama dengan Y enggak? Sama dengan Y. Ini Y-nya ini dimasuk lagi ke sini. Apa yang terjadi? Halo? D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan 4 DX per DT ditambah, nah ini, DX per DT min 4X kurang 2X. Ya enggak? Hasilnya berapa? D kuadrat X per DT kuadrat. Ini bisa jumlah enggak nih? Berapa? 5 DX per DT. Ini bisa jumlah juga min 6X. Pindahkan semuanya ke ruas kiri. Jadi D kuadrat X per DT kuadrat kurang 5 DX per DT tambah 6X sama dengan 0. Jadilah ya PD tingkat 2 homogen. Betul enggak? Ada kalanya non homogen juga. Ada kalanya. Ya. Ini kita terjemahkan dalam operator D. Jadi ini mengulangi yang dulu yang kita pelajari sebelumnya kan. Paham maksudnya? Kita ulang. Jadi ini kita lanjutkan. Jadi apa? Tunang kedua, kalau D kuadrat X DT dalam T ya, dalam T, ini artinya apa tuh? D kuadrat X nah. Halo, kan dulu D kuadrat Y. DY. Kalau D kuadrat X, D kuadrat X. Ya enggak? Min 5 DT ya. DX per DT min 5 DX ya. D kali X ya. Oke, terus terakhir tambah 6X. Tambah 6X sama dengan 0. Kalau sama 0 berarti homogen. Keluarkan X-nya. D kuadrat kurang 5D tambah 6 kurung kali X sama dengan 0. X nggak mungkin 0. Sama tuh. Y nggak mungkin 0. Sekarang X tidak mungkin 0 berarti yang ini 0. Ini adalah persamaan egen. Atau nama lainnya persamaan karakteristik. Persamaan egennya apa? Alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6 sama dengan 0. Difaktorkan. Ini istimewa ya. Berapa? Ya. Min 3 dan min 2. Atau min 2 dan min 3. Terserah. Ini bisa terbalik-balik ya. Bisa min 3, 2. Bisa 3 min 2. Ya, bisa aja. Terserah. Ya. Boleh, bebas. Ya. Boleh terbalik. Sehingga alfa satunya berapa? 3. Alfa 2-nya 2. Nah, solusi homogennya apa? Karena ini mempunyai dua akar berbeda. Di sini ada X homogennya. Betul enggak? X homogennya berapa? C1 E pangkat. Awas, ini dalam T kan, per DT tadi. Jadi harus sini C1 kali E pangkat alfa 1 T, bukan X. Masa X dalam X? Ya kan, T ya. Kan per DT tadi kan. Ditambah C2 E pangkat alfa 2 T. Begitu kan yang kembar. C1 tambah C2T E pangkat alfa T. Ya kan? Sehingga solusi homogennya berapa? C1 E pangkat 3T ditambah C2 E pangkat 2T. Ini boleh terbalik ya. 32 atau 23. Ya, boleh terbalik. Nah, di sini tidak ada solusi khusus kan? Ada tidak solusi khususnya sini?
Kan ini 0. Berarti solusi khususnya tidak ada. Betul nggak? Mengapa tidak ada? Kan nggak ada sini eksponensial, nggak ada trigono, nggak ada polinom, nggak ada. Sehingga kita dapat apa? X sama dengan apa? X homogen ditambah X khusus. Betul nggak? Jadi X adalah X homogen saja. Berapa X homogen nih? C1 E pangkat 3T ditambah C2 E pangkat 2T. Ini 3 ya. Tambah 0, ya enggak? Sehingga X sama dengan, atau X ini boleh ganti XT, boleh ya. Jadi ini boleh diganti dengan XT. Kan fungsi T kan. C1 E pangkat 3T tambah C2 E pangkat 2T. Inilah XT-nya. Kita mau cari lagi YT-nya. Nah, C1, C2 ini nanti hilang kalau kita substitusi dengan apa tadi? Initial condition. Apa? Syarat awal. Nah, setelah dapat ini, bagaimana cari YT? YT atau Y? Lihat sini. Ini nih. YT sama dengan ini nih. Y atau YT adalah DXPDT kurang 4X enggak? Tadi yang kita substitusi ke sini kan, Y-nya. Halo. Ya kan? Berarti Y sama dengan apa tadi? DX per DT dikurang 4X. Ya enggak? Benar? Saya salin ya. Y adalah DX per DT kurang 4X. Baik. Nah, tadi XT-nya berapa tadi? XT-nya berapa? Saya salin. XT-nya adalah C1 E pangkat 3T ditambah C2 E pangkat 2T. Nah, kita butuh ini kan? Apa nih? DX per DT. Cari. DX per DT adalah diturunkan. C1 kali eksponensial. E pangkat U kali U aksen enggak? E pangkat U kali U aksen. Nah, tambah C2 kali E pangkat U kali U aksen. Ya enggak? Aksennya diselesaikan. Berapa? Berarti DX per DT berapa? Ini hasilnya 3 enggak? 3 ke 1, 3. Ini hasilnya berapa? 2. Ya. Ini 3, ini 2. Hasilnya apa nih? 3 kali C1, 3C1 E pangkat 3T. Ditambah 2 kali C2 kali E pangkat 2T. Oke. Nah ini harus kurang 4X enggak? Halo? Dikurang 4X dari Y kan? Nah 4X. Dari sini 4X berapa? X tadi ini ya X ya. Dikali 4 berapa? 4X berarti 4XT 4X sama dengan 4 kali C1 E pangkat 3T ditambah 4 kali C2 E pangkat 2T. Harus diapakan nih? Dikurang kan? Ini kurang, dikurang sini. Dikurang menjadi Y nak di sini. Kan DXPDT kurang 4X. DXPDT kurang 4X kan Y kan? Y itu YT. Ya, Y itu YT. 3 kurang 4 apa? Min 1. Jadi min C1 E pangkat 3T ditambah 2 kurang 4 min 2 ya. Min C2 E pangkat 2T. Dapat Y ini. Tunggu dulu sampai sini jelas enggak dulu? Nah. Ya. Jadi XT-nya mana nih? XT-nya tadi di depan ya. ST-nya ini saya kotakin hijau, YT-nya ini. Ini YT-nya. Oke. Nah, sekarang coba salin XT dulu. XT-nya berapa tadi? XT-nya adalah apa tadi? C1 E pangkat 3T ya. C1 E pangkat 3T ditambah C2 E pangkat 2T. Nah, X0-nya berapa? C1 E pangkat 3 kali 0, 0 kan? Ditambah C2 kali E pangkat 2 kali 0. 0 sama dengan diketahui dalam soalnya. X0-nya 3. Ya, 3.
Ya kan S0 3 given. Ya. Nah, S pangkat 0 berapa? S pangkat 0, 1. Betul ya? Maka tinggal apa? C1 kali 1, C1. C2 kali 1, C2 adalah 3. Samaan ini akan kita gabung. Nanti ya. Sekarang YT. YT diketahui berapa tadi? Ya. Oke. Oh ya. Tadi itu kalau Anda mau tulis solusi umumnya, kalau tanpa secara batas, tadi terjawab ya. Solusi umum. Kenapa ada kata umum? Karena C1, C2 nggak diketahui kan? SPD atau PD simultan. PD simultan. Atau SPD boleh ya. SPD adalah sistem persamaan diferensial. XT-nya berapa? YT-nya berapa? Itu maksudnya. Kalau mau ditulis ya. XT-nya berapa tadi? C1 E pangkat 3T ditambah C2 E pangkat 2T. Terus ini YT-nya berapa tadi? Min 1 min 2 ya. Berarti min C1 E pangkat 3T min 2 C2 E pangkat 2T. Ya, 2T. Inilah solusi umumnya. Mengapa kata umum? Karena C1 C2 belum diketahui. Ya kan? Nah, dengan memasukkan ini, nah ini X0-nya sama dengan 3, ya kan? S0 sama 3 diketahui kan? Dapatlah C1 tambah C2 3. YT-nya berapa? Salin YT tadi min C1 ya. Min C1 E pangkat 3T min 2 C2 E pangkat 2T. Y0 min 5 enggak salah ya. Min C1 E pangkat 3 kali 0 0 min 2 kali C2 E pangkat 2 kali 0 0 hasilnya min 5 enggak? Diketahui given nih dari mana? Y0-nya min 5 ya. Oke. Dengan memasukkan ini di mana E pangkat 0-nya berapa? Bernilai 1, ini 1 juga. Maka di sini menjadi min C1 min 2 C2 sama dengan min 5. Kedua persamaan ini kita gabung, dieliminasi dan substitusi, maka kita perolehlah C1 dan C2. Betul nggak? Nah, salin. C1 tambah C2 berapa? 3. Terus yang ini min C1 min 2 C2 min 5. Kalau C1-nya diapain supaya 0? Tambah. Ini 0. Ini ditambah berapa? Min C2 adalah min 2. Dikali min 1. Atau dibagi min 1 boleh gak? C2 adalah 2. Nah, kemudian C1 tambah C2 adalah 3. Di mana C2-nya adalah 2. Dikurangi. Ya enggak? Maka C1 adalah 1. Nah, dan gini, yang kita tulis dari solusi umum tadi akan menghasilkan solusi PD. Kata umum hilang. Maka kita jawab sini. Solusi PD, SPD ya. SPD atau PD simultan adalah apa? Kata umum hilang ya. Tadi apa tadi? XT sama dengan, kita salin dulu ya. Ini kita salin dulu deh. Kita salin dulu. Solusi umumnya tadi berapa? SPD atau PD simultan. ST adalah apa tadi? C1 E pangkat 3T tambah C2 E pangkat 2T. Kemudian YT berapa? Min C1 E pangkat 3T min 2 C2 E pangkat 2T. Ini kan? Nah, baru sini solusi SPD atau PD simultan. Di kata umumnya hilang. XT berapa? C1 berapa? C1 1, C2 2 ya. Nggak ikutin nama ya. C1 ganti 1. 1 kali E pangkat 3T, E pangkat 3T. Nah, tulis satunya. C2-nya berapa? 2. 2 E pangkat 2T. YT min 1. Jadi min E pangkat 3T enggak? Ya kan? Ditambah min 2 kali 2 kali 2 4 ya. E pangkat 2T. Inilah solusi PD-nya. Ya.
Nggak ada C1, C2 udah hilang. Dia kata umumnya hilang juga. Do you understand? Oke. Cara pertama baru. Cara kedua, kalau cara pertama tadi X-nya saya turunkan dari dx per dt. Cara kedua, Y-nya yang saya turunkan. Betul. Oke. Kita salin soalnya lagi ya. Oke. Soalnya apa tadi? Ya, ulang lagi ya. Kita salin soalnya. Cara kedua. Soalnya dx per dt sama dengan 4x tambah y dan dy per dt diketahui sama dengan y kurang 2x atau min 2x tambah y boleh. Di mana apa tadi? X0 sama dengan 3 dan y0 sama dengan min 5 ya. Kok hilang? Ternyata hilang timbul tuh adaptornya mulai rusak dan memang rusak akhirnya. Iya. Akhirnya saya gunakan adaptor dari HP. Mau tak mau, sama adaptornya bisa dipakai ya, sama. Jadi sekarang ini saya pakai adaptornya bukan aslinya si Wacom. Terpasang. Ya aman, yang penting itu aman udah. Minimal. Oke ya. Nah, sekarang kita ambil dari DY/PDT ya. DY/PDT-nya yang kita turunkan. DY/PDT. Nanti hasil solusi umumnya beda. Ya kan beda itu kan. Nah, tapi begitu dimasukkan secara awalnya ini sekondisinya, hasil akhirnya bukan solusi umum, solusi SPD. Solusi PD semutannya sama. Ya. Anda lihat. Sama dengan Y kurang 2X. Coba. Oke. Kita turunkan. D per dt turunkan dari D kuadrat Y per dt kuadrat. Y turunkan dy per dt. Min 2. X turunkan dx per dt. Dx per dt-nya. Karena ini Y. Dx per dt-nya kita hilangkan dengan cara substitusi. Tidak? Kita ganti kan? Halo? Supaya nggak ada X-nya. Ya, X-nya supaya. Tapi di dalamnya ada lagi. Nah, hilang lagi gitu. Jadi sini menjadi D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan DY per DT dikurang 2 kali. Ah, nih. dx per dt-nya adalah 4X tambah Y. Masih ada X-nya. Ya. Berarti ini D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan DY per DT. Ya, DY per DT min 8X min 2Y. 8X-nya hilang lagi. Dari mana? Jangan ambil yang ini. Nanti lingkaran setan tuh. Artinya muter-muter situ-situ juga kan. Nah, ambil yang lain. Yang ini dia nih. Diambil yang lain. Kalau yang lain ini artinya sama enggak? Min 4 kali 2X. Sama enggak? Ini kan 2X nih. Nah, yang ini supaya ini artinya 2X sama dengan Y kurang DY per DT enggak? Nah, kita ganti nih. Ya. Ya. Oke. Jadi menjadi D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan halo DY per DT DY per DT dikurang, hati-hati nih, dikurang 8X itu, saya nak cari ini supaya bulat, ini 8X ini kan sama 4 kali 2X enggak? Berarti sini min 4 kali bulatnya. Bulatnya ini adalah Y kurang D per DT. Daripada pecahan, ya, Y kurang D per DT. Y kurang DY per DT. Ya kan? Terakhir, min 2Y. Nah, kita selesaikan ya.
Jadi D kuadrat Y per... Ada yang salah? Hah? Oh, kurang 2Y ya? Betul kan? Yang mana hilang? 42 hilang ya? Iya, iya, ya. Artinya mesti di copy ya. Ya, ini sabar-sabar. Saya sudah siapkan tadi. Ini sudah siapkan nih. Tuh, langsung cari buku ini. Apa namanya nih? Nah, OneDrive-nya udah siapkan. Aduh. Selalu penyakitnya ada gitu. Nggak tahu. Dari mana penyakitnya saya nggak tahu. Ini keluar lama banget. Gitu. Berarti ininya stop share ya. Ingat, tolong ingatkan saya masih belum di share ya. Baik, oke, kita masuk ke sini. Ini lama banget ini OneDrive-nya. Oh, lama sekali. Ah, ini keluarnya. Kita eh ini kan tanggal 5 kan hari ini. Nah, ini download, ya download. Nih, download. Kita lihat apakah udah ada di download. Oh, belum ada ya? Belum masuk dia berarti. Belum. Berarti belum ada. Ulang lagi. Oh, enggak bisa download ya? Aduh, kacau lagi. Wah, oke. Nah, ini udah masuk nih Aden ya. Nih. Oh, hilang kok bisa. Tunggu. Ini kok bisa jadi gini nih? Nah, ini baru jalan tuh. Itu baru save ya. Tuh, ya. Ini baru benar ya. Oke ya. Kita buka copy. Bentar. Ini saya harus tarik dulu ya. Ini keluarkan nih. Kalau enggak kacau. Ini kosong nih. Kosong dikeluarin. Pindahkan. Oke. Jadi ini whiteboard. Yang tadi dari download mana itu? 62 ya. Yang paling akhir 62.
Nah, kita buka dulu. Ada enggak? Saya hilang, ada hilang. Bagian terakhir, enaknya ini bagian terakhir hilang. Kalau enggak, hilang setengah waktu itu. Penyakitnya ingat nggak? Kelas Anda atau kelas satu lagi lupa saya. Ada hilang setengah. Nah, ini cuma hilang tuh. Cuma hilang bagian terakhir. Baik. Ini, oh ya, ini off. Ini kan off. On lagi. OneDrive. Ya. Jadi OneDrive itu jaga-jaga. Ya. Baik. Nah, sekarang kita balik sini. Jadi, ini berapa nih? D kuadrat Y per DT kuadrat. DY kurang D per DT dikurang. Apa? Dikurang. Halo. Look at the whiteboard, please. Ya. DY per DT dikurang apa? 4 kali kan? Min 8X. 4 kali 2X. Nah, 4 kali 2X-nya mana? 2X-nya ini. Y kurang DY per DT. Yes. Ya itu tadi saya tolong diingat. Terima kasih. Oke. Belum ya. Lupa. Mana ya? Ini ya. Jadi ada yang hilang memang ya. Oke, ini sudah ya? Sudah ya. Jadi ini adalah DY. D kuadrat Y per DT kuadrat dengan DY per DT dikurang 8X ini kita ubah 4 kali 2X. 2X ini masuk ke sini. Ya. Y, ganti Y kurang DY per DT. Diganti ya. Y dikurang DY per DT. Kemudian dikurang 2Y ya. Betul? 2Y. Oh ya, 2Y. Oke? Clear? Oke. Dikalikan. Jadi D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan DY per DT. Itu modelnya nanti pasti min 5 tambah 6. Jadi uraiannya sama. Tapi jawabannya yang umum beda. Dikalikan nih. Min 4Y plus 4DY per DT dikurang 2Y. Sehingga D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan, ini kita jumlahkan berapa? 5 DY per DT, terus min 4Y, ya min 6Y, dipindahkan semuanya, D kuadrat Y, please, per DT kuadrat, min 5 DY per DT, ditambah 6Y, sama dengan 0. Ini pakai operator D dalam Y, dalam T pasti ya. Berarti ini D kuadrat Y kurang 5 DY, tambah 6Y, sama dengan 0. Keluarkan Y-nya. D kuadrat kurang 5D tambah 6 kali Y. Sama dengan 0. Kan gitu kan? Ini dalam Y. Tadi dalam X ya. Berarti sini Y nak mungkin 0. Yang 0 itu yang dalam kurung kan. Itu disebut persamaan eigen. Persamaan karakteristik. Persamaan eigen. D ganti alfa. Alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6 sama dengan 0. Diuraikan. Apa nih? Sama jadi. Jadi min 3 min 2 agak. Boleh min 3 min 2 agak. Tetapi apa? Nggak boleh pakai alfa 1 alfa 2. Kacau walau nanti. Ini harus nama lain. Tadi alfa 1 2 sekarang alfa 3 dan alfa 4. Ya. Alfa 3-nya 3, alfa 4-nya 2. Jadi namanya harus dilainkan. Ya. Mempunyai dua akar yang berbeda, maka solusi homogen dari ini apa? C1 C nggak pakai C1 C apa? Ya, 34 lagi. Berarti C3 kali E pangkat alfa 3T ditambah C4 E pangkat alfa 4T. Sehingga solusi homogennya adalah C3 E pangkat 3T ditambah C4 E pangkat 2T. Oke? Ini ada tahu pasti karena ini 0 belakangnya pasti apa? Di sini
solusi khususnya tidak ada. Betul nggak? Nggak ada kan? Nah, baru Anda jawab. Jadi YT atau Y homogen ditambah Y khusus. Betul nggak? YT-nya berapa? Mungkin di buku nggak pakai ini. Homogen tadi apa? C3 E pangkat 3T ditambah C4 E pangkat 2T tambah 0. Ya enggak? Ini 0 ya. Sehingga YT-nya adalah C3 E pangkat 3T ditambah C4 E pangkat 2T. Oke, ini YT. Udah. Baik. Bagaimanakah saudara-saudari mencari YXT-nya? XT sekarang. Dari mana? Dari ini nih. Iya kan? Halo? Iya nak? 2X. Nggak apa-apa. Nanti kalau 2X tahu kan berapa X? Kali setengah atau bagi 2 ya kan? Ya nak? Cari, berarti kita perlu cari DYPDT nak? Cari ya. Kita cari DYPDT. Kalau ini cari DYPDT. Berapa DYPDT? DY per DT adalah C3 kali E pangkat U diturunkan apa? E pangkat U kali U aksen. Nah, aslinya 3 nak. 3 kali 1. Oke ya. Ditambah C4 kali E pangkat U kali U aksen. U aksen ini berapa? 2 kali 1, 2. Sehingga DY per DT adalah berapa? 3 kali C3 E pangkat 3T ditambah 2 C4 E pangkat 2T. Oke ya. Nah, di ini kita butuhnya Y kurang DPTT enggak? Nah, kita tulis Y-nya berapa? Salin. Y-nya tadi, Y-nya yang tadi ini ya. Y sama dengan apa? YT C3 E pangkat 3T ditambah C4 E pangkat 2T. Terus ini DY per DT ya. Berapa DY per DT-nya? 32 ya. Berarti 3 C3 E pangkat 3T tambah 2 C4 E pangkat 2T. Diapain? Tadi sini dikurang ya? Gimana ya atas lagi? Nah, ini. Dikurang ya. Tapi sama dengan 2X ya? Sama dengan 2X. Berarti ini kalau dikurangi, ini sama dengan 2XT. Atau 2X atau 2XT. Dikurangi berapa nih? 1 kurang 3, min 2 C3 E pangkat 3T. 1 kurang 2, min 1 ya. Min 1 C4 E pangkat 2T. 1 nak ditulis. Sekarang ini dibagi 2 nak. Dibagi 2. Atau dikali setengah. Sama enggak? Dikali setengah. Kali setengah ini jadi 1 XT. Ini kali min setengah. Min 1 ya. Min C3 E pangkat 3T. Ini kali setengah. Min setengah C4 E pangkat 2T. Inilah XT-nya. Nah, dari sini kita bisa, kalau tidak diketahui syarat awal atau initial condition-nya, maka kita jawab sini apa? Solusi apa? Ya, solusi umum SPD atau PD simultan. Ya, nah. Apa? Berapa XT dan berapa YT-nya? Berapa XT-nya tadi? Terakhir ini min setengah ya. Min C3 E pangkat 3T min setengah ya. C4 E pangkat 2T. Ini C3 E pangkat 3T ditambah C4 E pangkat 2T. Betul enggak? YT-nya tadi. YT-nya betul ya. Oke. Ini solusi umum. Karena mengandung unsur C3 dan C4. Nah, sekarang dimasukkanlah syarat batas atau namanya apa? Initial condition-nya. Ya. Initial condition-nya atau syarat awal, sorry. Saya salin XT-nya berapa? XT-nya sama dengan berapa tadi? XT-nya sama dengan min C3 E pangkat 3T ditambah salah ya. Min setengah C4 E pangkat
2T. Kita masukkan X0 berapa? X0 sama dengan min C3 E pangkat 3 kali 00 setengah min setengah C4 E pangkat kali 2 kali 00 sama dengan 3 ya kan? X0 kan 3. Berarti ini X pangkat 01. Ini 1. Sehingga min C3 min setengah C4 sama dengan 3. Gitu kan YT. YT adalah tadi apa? C3 E pangkat 3T tambah C4 E pangkat 2T. Berapa Y0? Y0 min 5 ya. C3 E pangkat 3 kali 00. C4 kali E pangkat 2 kali 00. Sama dengan min 5 kan? Nah, E pangkat 0, 1. E pangkat 0, 1 ya. Ini 1, ini 1. Hasilnya C3 tambah C4 sama dengan min 5. Kita gabung sekarang. Kita gabung. Min C3. Ya, min C3 min setengah C4 sama dengan 3. C3 tambah C4 sama dengan min 5. Oke. Supaya ini hilang, diapain? Tambah. Nah, 1 kurang setengah, setengah ya. Setengah C4 adalah min 2. Supaya setengahnya hilang, dikali 2 enggak? Dikali 2, ini C4 adalah min 4. Nah, kita tahu dari C3 tambah C4 adalah min 5. C4 nilainya min 4. Supaya C4 hilang, diapain? Dikurangi. Ya, dikurangi. Maka C3 berapa? C3 adalah min 1. Ya. Ya. Min 1. Ya, min 1. Ingat ya, C3 min 1, C4 min 4 ya. Min 1 min 4. Oke, baru jawab. Nah, tadi kita udah salin dulu. Solusi. Susah enggak? Solusi umum. SPD, sistem persamaan diferensial atau PD sebutan. Tadi apa? Kita dapat XT sama dengan berapa? Dalam C-nya mana tadi? Ini. Min C3 ya. Udah enggak? Min C3 E pangkat 3T min setengah C4 E pangkat 2T YT C3 E pangkat 3T ditambah C4 E pangkat 2T. Nah, jadi sini solusi SPD nggak ada kata umumnya. Ini ada kata umum ya. Apa? XT adalah C3 berapa tadi? C3 nilainya min 1, C4 min 4 ya. C1 min 4 ya. Oke. Diganti sini. Min 1, C3 min 1. Min 1 kali min plus ya. 1 ya. 1 itu. Jadi hasilnya E pangkat 3T min setengah kali min 4 plus 2 ya. E pangkat 2T. Terus YT berapa? C3 min 1 ya. Min E pangkat 3T. C4 min 4 E pangkat 2T. Apakah jawabannya sama dengan yang pertama tadi? Kita lihat ya. Ini 1, 2, min 1, min 4. Oke, kita lihat. Mana ya? Ini. Sama? Di atas 1 plus 2, min 1, min 4. Ya. Oke ya. 1 plus 2. Nih. 1 plus 2, min 1, min 4. Cocok? Pacok. Pasti cocok. Nah, sudah 2 cara ya. Yang ketiga. Nah, ini yang menggunakan aturan Cramer. Ya. Aturan Cramer ini berlaku. Bukan 2 persamaan, berlaku semua. 3 persamaan, 4 persamaan, 5 persamaan. Jadi berlaku semua. Tetapi yang bisa pakai yang tadi ini turunkan DSPDT atau DPDT ini hanya berlaku untuk 2 persamaan saja. Oke. Masih soal yang sama. Ya. Masih soal yang sama, tetapi kita kerjakan dengan aturan Cramer. Ya. Yang kedua udah.
Nah, sekarang cara ketiga. Kita salin soalnya lagi ya. Waduh, cukup nggak nih? Waduh, waktunya nggak apa-apa lah. Kita coba ya sebisanya ya. Cara ketiga. Diketahui dx per dt adalah 4x tambah y. Kemudian dy per dt adalah y kurang 2x. Diketahui syarat awalnya x 0-nya 3 dan y 0-nya min 5. Betul kan? Nah, cara ketiga ini beda ya. Kita jadikan matrik. Matrik sudah belajar kan? Sedang belajar ya. Oke, dx per dt. Anda kalau mau belajar, belajar juga dari website juga ada kan? Karena dulu saya ngajar mata kuliah itu juga. Bahkan tuh 4 SKS sekaligus. 4 SKS dulu. Sekarang dipecah 2-2 ya. 2 kali 2, 2 mata kuliah aja. Oke, 4x tambah y. Ini diterjemahkan ya. Ini dy per dt sama dengan y kurang 2x. Kita terjemahkan. Dx per dt dalam operator d apa? Halo? Dx. Kan enggak? D kali x. Nah, 4x ini dipindahkan. Min 4x. Y-nya pindahkan min y sama dengan 0. Ini kita kurung. Sama enggak? Oke. Nah, ini min 2x-nya pindahkan dulu. Min 2x-nya pindahkan jadi plus 2x. Terus ini ada y. Terus ini pindahkan ke sini jadi min. Oh, terjemahan dulu. Plus dong, plus ya. Berarti sorry, ini. Ini dulu ya. 2x-nya pindahkan plus dy per dt adalah plus dy, ya enggak? Y-nya pindahkan min y enggak? Nah, ini kurung. Ngerti enggak nih? Ini menggunakan operator D. Ya. Dx per dt dari d kali x, dy per dt d kali y. Dah? Jadikan dalam persamaan matriks. Apa jadi? Keluarkan x y-nya. Apa tinggal? Ini matriknya. Oh ya, ini keluarkan. Ini artinya d min 4. Betul enggak gitu? Kali x. Ya enggak? Kurang y. Ini 2x ditambah t min 1 kali y. Gitu ya. Matriknya sama dengan matrik kolom 0. Gitu ya. Oke. Keluarkan XY-nya. Apa tinggalnya? Keluar XY sini apa? D min 4. Ini min 1 enggak? Ini 2x. Keluarkan D min 1. Kurung. Dikali XY. Betul enggak? Dikali XY. Sama dengan matrik kolom 0. O apa O nih? Ya. Nah, ini yang kita namakan matrik A-nya. Anda sudah di SMA sudah pernah dapat aturan Keimer? Pernah ya? Pernah atau belum? Ada yang pernah, ada yang belum mungkin ya. Ini saya ulang lagi ya. D min 4. Oke. D min 4. Terus ini ada min 1. Terus ini 2 dan D min 1 ya. 2 dan D min 1 gitu. Ini urut nih. Dikali XY sama dengan matrik kolom 0. Nah, kalau dia tidak 0, non homogen, ini ada nih E pangkat 3T, T pangkat 2, saya kan. Nah, ini disebut matrik koefisien A kali matrik variabel sama matrik suku tetap B. Itu enggak? Ada kan? Ini SPL, sistem persamaan linear. Itu enggak? Ini kan SPL nih. Sistem persamaan linear. Matrik ya. Kita cari dulu matrik A, determinan A-nya berapa? Supaya enggak dua ulang-ulang cari. Berapa?
adalah determinan dari D min 4 gitu ya. Min 1, 2, T min 1. Betul nggak gitu? Determinan dari 2 kali 2 adalah hasil kali diagonal utama. Ya kan? Hasil kali diagonal utama dikurang hasil kali diagonal yang lain. Betul nggak gitu? Sehingga hasilnya D min 4 dikali D min 1 dikurang min 1 dikali plus 2. Ya enggak? Hasilnya apa? Ini kuadrat 10 sama D kuadrat. Kalau cepatnya kuadrat 10 sama D kuadrat. Jumlah anak sama berapa? Min 1, min 4 tambah min 1, min 5. Kali yang sama D. Tambah hasil kali yang nggak sama. Min 4 kali min 1 plus 4. Oke? Atau kali biasa aja lah. D kali D kuadrat min D min 4D plus 4. Sama aja. Min kali min plus kali 1 kali 2, 2. Ini akan sama bentuknya yang tadi D kuadrat min 5D tambah 6. Sama enggak? Balik lagi sama sama tadi. Nah ini pakai aturan Cramer. Oke? Tahu rumus? Saya tanya dulu. Tahu enggak rumus aturan Cramer? Apa rumus aturan Cramer? XJ adalah determinan AJ per determinan A. Artinya kalau X1 determinan A1 per determinan A. X2 adalah determinan A2 per determinan A. Itu enggak? Ini A. Apa artinya determinan A1 itu? Tahu? Determinan A1 artinya kolom 1 dikosongkan, digantikan oleh matriks suku tetap B. Yang 00 tadi. Kalau tidak ada 0, masukkan tuh. Ya kan? Nah, ini pengertiannya ya. Oke, sekarang kita cari determinan A1. Gimana A1? Determinan A1. Artinya, determinan dari kolom 1 dikosongkan. A-nya tadi mana A-nya tadi? Ini kan A-nya. A-nya ini kan? Halo? Kolom 1-nya dikosongkan. Kolom 2 tetap salin. Kolom 2-nya min 1, D min 1. Ya enggak? Yang kosong diisi oleh matriks suku tetap B. 00. Kalau ada fungsi ini T, 2A, dan T kuadrat dimasukkan. Ya. Jadi ganti ini 00. Salah satu sifat determinan, jika salah satu kolomnya kolom 0 atau barisnya baris 0, pastilah determinannya berapa? 0. Ya. Jika salah satu kolomnya 0, pastilah determinannya 0. Nah, itu Kak, determinan A2. Kolom 2-nya dikosongkan. Kolom 1-nya berapa tadi? Kolom 1-nya D min 4, 2 ya. Salin. D min 4, 2. Yang kosong diisi oleh matriks kolom 0. Suku tetap B. Itu 0 ya. Matriks kolom 0. Jika salah satu kolomnya kolom 0, pastilah determinannya 0. Oke? Nah, baru kita masuk ke aturan Cramer-nya. Aturan Cramer. Nah, yang kita mau cari apa tadi? Tunggu. Yang kita mau cari apa tadi? Ini dalam apa nih? Oh, X ya. X itu X1-nya, yaitu X2-nya. Oke ya, kita cari X. Baik. Kita cari X. X atau X1. Sama enggak? Determinan A1 per determinan A. Dan A1-nya berapa tadi? 0 ya. 0 dibagi dengan determinan A-nya berapa tadi? Nih, D kuadrat min 5D tambah 6. Ya, ini determinan A-nya. D kuadrat min 5D tambah 6.
Coba. Yang ini penyebutnya ini dikali silang ke X. Ke X ya. Atau X1. Di sini kita pakai X. Ya kan? Ya nak? X itu adalah X1. Y itu adalah X2. Betul nak? Saya kali silang. Apa yang terjadi? Terjadilah D kuadrat kurang 5D tambah 6 kali X sama dengan 0. Ada enggak persamaan ini tadi di hitungan kita tadi? Ada kan? Ada tadi. Kamu lupa nak tidur tadi saya terangkan. Nah, yang kedua, nah itu, yang kedua adalah Y sama dengan X2 kan? Sama dengan determinan A2 per determinan A. Determinan A2 0 jadi kan? Per determinan A tetap D kuadrat min 5D tambah 6. Penyebutnya ini dikali silang ke Y. Dikali silang ke Y atau X2 ya. Nah, hal ini Y pakainya kan. Sehingga terjadi apa? D kuadrat kurang 5D tambah 6 dikali kali Y sama dengan 0. Oke. Sampai sini jelas? Oke. Baik. Kita mulai yang ini kita namakanlah persamaan pertama, ini kita namakanlah persamaan kedua. Ya. Ini jam-jam berapa sih? 12.52. Aduh. Cukup enggak waktunya? Oke. Kita mulai. Persamaan pertama apa tadi? D kuadrat kurang 5D tambah 6 kurung kali Y sama dengan 0. Persamaan again. Persamaan again. Ini X loh pertama tadi ya. Sorry. Ini X. Pertama kan X tadi baru Y. Apa sini? Persamaan again adalah alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6 sama dengan 0. Maka ini alfa kurang 3 kali alfa kurang 2. Atau terbalik boleh sama dengan 0. Sini alfa 1 3, alfa 2-nya 2. Oh ya di sini tadi bahwa apa? Solusi X khususnya 0 ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Di sini Y homogennya apa? Y homogen. X homogennya. X homogennya apa sih? C1 E pangkat alfa 1T tambah C2 E pangkat alfa 2T. Ya nak? Sehingga X homogen adalah C1 E pangkat 3T tambah C2 E pangkat 2T. Nah, sehingga XT berapa? XT adalah X homogen tambah X khusus. Ya, ini kan 0 ini. Ya, ini hilang ya. Tinggal XT sama dengan apa? Salin tuh. C1 E pangkat 3T tambah C2 E pangkat 3T. 2T. Ini 3, ini 2 itu. Dapatlah XT-nya. YT-nya nah, sama juga. Ya. Persamaan kedua. Persamaan kedua yaitu apa tadi? D kuadrat kurang 5D tambah 6 kurung kali Y sama dengan 0. Di mana Y khususnya juga 0. Ya enggak? Nggak ada. Persamaan again, jalannya sama persis. Hanya enggak boleh sama ya. Ini tadi 1, 2, sekarang 3, 4. Di sini D. Alfa ya. Alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6. Enggak pakai kurung lah. Ya kan? Sama dengan 0. Ya nak, sama againnya. Sini alfa kurang 3 kali alfa kurang 2. Sama dengan 0. Di sini alfa 3. Ini alfa 4. Alfa 3. 3, alfa 4, 2. Maka YT adalah, oh ya, Y homogen dulu. Di sini Y homogen adalah C1 E pangkat alfa 3T tambah C2 E pangkat alfa 4T ya. Nah, jelek ya. Nah, jelek ya udah ini ke sini aja. Jadi berarti sini Y homogen adalah C1
E pangkat 3T tambah C2 alfa ya. Ini kok langsung ganti. Yaitu apa? Alfa 3, sini C E pangkat alfa 4T. Sehingga Y homogennya C1 E pangkat 3T ditambah C2 E pangkat 2T. Dah, baru sini YT adalah C Y apa? Y homogen tambah Y khusus. Sehingga YT adalah, ini 0 ya. 0 hilang aja. Sehingga ini hasilnya C1 E pangkat 3T ditambah C2 salah kan? Apa sini? Apa sini? C3. C3 C4. Nah, salah. Ini C3 C4, C3 C4, C3. Berarti sini C3 C4, ini C3 C4 E pangkat 2T. Bentuknya sama. Sama kan? Ya nak? Nah, inilah YT-nya. Nah, kurang halamannya. Panjang juga dia. Hah, panjang juga ya. Itu kurang. Use like. Habis waktunya. Kita sampai yang sementara dulu. Kok bisa ya ini keluar? Kacau deh. Ya. Kita absen dulu ya. Ya. Kayaknya ini minggu depan dilanjutkan lagi ya. Ini kacau nih, ini hang ya jadi. Ah. Stop share. Oke. Oke. Baik. Saya sampai sini tadi. Kita ini apa? Apa tadi? Absen kedua saya lupa ya. Mati sih. Saya lupa gini. Oh sudah ya. 20 sampai 13.00. Tunggu ini. Oke, kita absen ya. Mana absen ya? Attendant. Kalau Anda banyak jadi pasti ini tinggal 2 aja. Bagus ini. 2 yang kosong, selebihnya isi ya. Anthony. Mana Anthony? Sama juga penyakitnya. Lupa lagi. Kelvin Fardiman. Sama lagi. Cuma 2. Berarti ada kemajuan ya. Ya. Sudah semua. Save. Tinggal session log.
Banyak Pak. Oke, kita sampai minggu depan ya. Minggu depan kita bahas ini khusus berhentinya tadi kan sama itunya, tapi belum bisa diapa-apain nih. Oke, see you next week. Sorry, next week vacation. Libur masal ya. Seninnya hari raya Nyepi. Seninnya hari raya Nyepi, Selasanya libur masal. Jadi kita libur semua ya. Berarti 2 minggu lagi ya. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. 2 weeks again. Ya. Oke. Yuk. Ya, ya. Yuk. Yuk. Yuk.